pemikiran Khalaf Maturidi dan Asy'ari di era Nusantara. Sebelumnya, nama saya Muhammad Fauzan Esken Syahri dengan 245241069. Saya Fatika Nuraini dengan NIM 245241010. Saya Zaira Rahman Nafisa dengan NIM 245241052. Yang pertama adalah pemikiran Khalaf Asy'ari dan Maturidi berkontribusi terhadap toleransi beragama di Indonesia. Pengaruh Al-Syariah dan Al-Maturidiyah di dunia Islam sangat luas, baik di kalangan masyarakat Islam klasik maupun kontemporer. Aliran Al-Syariah banyak berkembang di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara, khususnya di kalangan pengikut mazhab Syafi'i dan Maliki. Di Indonesia, misalnya, pemikiran Al-Syariah menjadi landasan teologis bagi organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU. Prinsip moderasi yang diajarkan oleh Al-Syariah sangat relevan dalam menjaga harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Sementara itu, Al-Maturidiyah memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Tengah, Turki, serta di wilayah-wilayah yang menganut mazhab Hanafi. Di Turki, pemikiran Al-Maturidiyah berperan penting dalam reformasi Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh modernis. Pendekatan rasional Al-Maturidiyah menjadi landasan-dasar teologis bagi pengembangan pemikiran Islam yang progresif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kaidah. Selain itu, pemikiran Al-Syariah dan Al-Maturidiyah juga memiliki peran penting dalam dialog antar agama. Kedua aliran ini mengajarkan prinsip moderasi yang dapat menjadi landasan untuk menciptakan hubungan harmonis dengan umat beragama lain. Dalam konteks pluralisme, pendekatan Al-Syariah yang menekankan pentingnya wahyu dapat membantu umat Islam untuk mempertahankan identitas mereka. Sementara pendekatan Al-Maturidiyah yang rasional dapat berdiri sebagai jembatan untuk memahami pendekatan keyakinan secara intelektual. Selanjutnya yang kedua adalah kontribusi pemikiran Khalaf Asy'ari dan pemikiran Khalaf Maturidi dalam kehidupan modern Indonesia. Pemikiran Al-Syariah dan Al-Maturidiyah tetap memiliki relevansi yang tinggi di era modern, disebabkan oleh sifatnya yang moderat dan inklusif. Dalam konteks masyarakat muslim yang semakin kompleks, kedua pendekatan ini yang mengintegrasikan wahyu dan akal menjadi solusi bagi berbagai persoalan keagamaan kontemporer. Pemikiran ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan intelektual yang muncul akibat globalisasi, sekularisme, dan materialisme. Salah satu aspek penting dari relevansi ini adalah kemampuan kedua aliran tersebut dalam menghadapi pluralitas pemikiran. Sebagai contoh, Al-Syariah mengajarkan umat untuk tetap berpegang pada wahyu sebagai sumber utama akidah, namun tetap mengakui peran akal. Pendekatan ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk mempertahankan identitas keislaman mereka di tengah pengaruh budaya barat yang semakin menguat. Di sisi lain, Al-Maturidiyah dengan pendekatan rasionalnya membantu umat Islam untuk memahami ajaran agama secara lebih kritis tanpa mengabaikan substansi wahyu. Lebih lanjut, pemikiran Al-Syariah dan Al-Maturidiyah juga menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan Islam di berbagai wilayah. Kedua aliran ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami wahyu. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga umat Islam dapat menjadi generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki keimanan yang kokoh. Contoh nyata atau penerapan toleransi beragama berdasarkan ajaran atau pemikiran Khalaf Asy'ari dan Khalaf Maturidi. Pemikiran Khalaf Asy'ari dalam ilmu kalam menekankan bahwa Tuhan memiliki kehendak mutlak, tetapi manusia tetap memiliki tanggung jawab atas amal perbuatannya melalui konsep kas. Pemikiran ini mendorong sikap untuk tidak mudah menghakimi keimanan orang lain, karena hanya Allah yang mengetahui hakikat iman seseorang. Dalam konteks toleransi, pendekatan Khalaf Asy'ari mendukung keberagaman pemahaman keagamaan dan menolak sikap mudah mengkafirkan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam sikap Nahdlatul Ulama atau NU yang menjunjung nilai moderat, tawasud, dan toleran tasamuh dalam berdakwah serta membina hubungan harmonis dengan umat agama lain. Sementara itu, Khalaf Maturidi mengedepankan peran akal dalam memahami ajaran agama. Menurutnya, manusia mampu mengenali nilai-nilai kebaikan melalui akalnya. Bahkan sebelum adanya wahyu, pandangan ini mendorong sikap kritis, terbuka, dan rasional dalam beragama, sehingga sangat relevan dalam membangun sikap toleransi di tengah masyarakat majemuk. Pemikiran Maturidi banyak diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana peserta didik diajak berdialog dan memahami perbedaan keyakinan secara bijaksana.
Dengan demikian, baik pemikiran Khalaf Asy'ari maupun Khalaf Maturidi memberikan fondasi penting bagi penciptanya masyarakat Muslim yang toleran. Keduanya menjadi sumber inspirasi dalam membentuk karakter Islam Nusantara yang ramah, terbuka terhadap perbedaan, dan menjunjung tinggi keharmonisan antar umat beragama. Pemikiran ini sangat relevan untuk terus dikembangkan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini.